Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam
nanti bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku,
Shalom AFJF Cirebon. Shalom. Kita percaya hari ini Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa buat masing-masing kita. Amin. Kita mau meraih, kita mau berikan hati kita mau memuji Dia, kita mau serukan Yesus. Kalau ada di tempat ini, mari semua tuh bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Thank you Lord Jesus, we praise you Lord, we believe that you are here God. Thank you God. Nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Dia besar dalam hidupku. Haleluya. Kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah nama
Dan lagu ini, Same God, ini powerful banget walaupun bahasa Inggris ya. Tapi ini nih nyeritain tentang siapa Tuhan kita. So, dia bilang, I'm calling on the God of Jacob. Dia adalah Allah Yakub, Allah Musa, Allah Maria, dan Allah Daud. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan yang zaman dulu itu bisa membelah lautan. Tuhan Allah kita yang dulu itu membebaskan bangsa-bangsa Israel ke tanah perjanjian. Allah kita yang dulu bikin yang mandul bisa hamil padahal udah jadi kakek nenek. Itu Allah yang sama yang kita sembah saat ini. And that God still doing the miraculous things for us. Dan kita mau percaya kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. And this is the story of our God. How amazing is His work. And let's call Him. Let's call Him with our hearts. I want to say, Lord Jesus, be here with us, oh Lord God. Thank you, Lord Jesus. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. For me, you say, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, yes, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. Yes, I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now, yes Lord. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness, on your faithfulness. Jesus, you hurt your children, then you hear your amen. Yes, you are still the same God. You are the same God. You
You answer praise back then, and you will answer. Amen. You are the same God. Yes, you are. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same. You are a savior. You are a savior then. You are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. We need you, Lord. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh Lord Jesus. Yes, you were a healer then, and you are a healer now. You are the same. Dan kami berdoa Tuhan buat jemaat kami yang saat ini lagi sakit, yang ada di rumah sakit Tuhan, yang mungkin jantungnya sedang melemah. Bapa, Engkau, you are a healer back then, and you will heal right now, and you will heal right now, and you will touch them, oh Lord Jesus. Every sick people Tuhan in this place, jemaatmu Tuhan, orang tua kami ya Bapa, setiap kelemahan itu Kau angkat Tuhan. You are the same God, you are the same Savior back then and now, oh Lord Jesus, and you show and move your power right now. You touch them right now in the name of Jesus, and they will be set free. Mereka akan dibebaskan, mereka akan disembuhkan, mereka akan dipulihkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Because we believe our same God is still the same, moving in the power right now, Lord Jesus. And we pray and we bless Tuhan for all the anniversary, setiap ulang tahun dan anniversary ya Bapa. Another year added Tuhan in their lives. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu akan dicurahkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau yang akan terus Tuhan lingkupi Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Setiap family, setiap kami umat-Mu Tuhan yang berulang tahun. Tuhan, Kau yang akan lingkupi kami dengan kasih-Mu, dengan rencana-Mu. Let your will be done in our lives, Lord Jesus. Thank you, Lord God, the same God. We believe that you are faithful Tuhan through all our lives Tuhan. Dan kami percaya Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Tuhan, we want to rest upon your faithfulness, oh Lord Jesus. And we want to believe in you always and always in the name of Jesus. Oh God, my God, we need you, Lord. Oh God, my God, I need you. Oh God, we need you right now, Lord. Oh, how I need you, Lord. Oh, rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness.
Jesus, fill us again. Come and fill me again. Jesus, come and fill me again. Jesus, come and fill us again. Thank you, Lord. Tuhan, kami percaya Tuhan, the same God will comfort us, Tuhan. The same God will be with us all the time. Maka saat ini Tuhan, tenanglah jiwaku. Tuhanmu selalu besertaku. Oh Jesus, we worship you. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Yes Lord. Namun selalu Dia bekerja. Yes. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan. Yesus, terus percaya dan berserah. Imanku tak akan goyah, tak akan goyah. Karena apa? Karena firman-Nya berkata, yes, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Yesus tak pernah tinggalkan aku. Tenanglah, hai jiwaku, tenang. Katakan pada jiwamu, tenang jiwa. Tenanglah, hai jiwaku, tenang. Allahmu selalu ada. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah.
Saya percaya kita semua hari ini mendapat jamahan Tuhan, amin. Saudara siap semua, sebentar kita akan masuk ke firman Tuhan. Yuk, saya ingin mengajak seluruh jemaat, baik yang di rumah maupun di sini, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan sebelumnya kita deklarasikan iman percaya kita. Saudara siap? Yuk, sama-sama kita akan 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People's Our Mission, connect with God and make disciple. Yes, happy Sunday semua, God bless you. Saudara kasih Tuhan, saya percaya siapa yang rindu firman Tuhan lebih lagi. Amin, kita sudah masuk ke dalam pujian dan penyembahan yang begitu dahsyat. Sebentar kita akan dilayani oleh salah satu leader kita, yaitu Bro David. Saya percaya hari ini pun disupport oleh papa dan mama mertuanya yang sempat hadir di Cirebon. Jadi jangan nervous. Yuk kita sambut, beri tepuk tangan for our leaders. Dan hari ini kita akan mendapat firman Tuhan. God bless you, Tuhan berkati. Selamat pagi, shalom saudara semua. Cek, ya selamat pagi. Saya sungguh berbahagia pada pagi hari ini karena bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyapa yang onsite dan yang online juga. Saudara, saya akan memulai, coba kita pikirkan angka 1 sampai 10. Angka 1 sampai 10, sudah sampai manakah kehidupan kita? Langkah kita, lompatan kita, sudah sampai manakah? Ini bisa dijawab masing-masing Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kasih karunia yang begitu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Engkau memakai kami semua yang hadir maupun yang online ya Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, berkat yang luar biasa daripadamu. Kami bersyukur dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul God's Favor. God's Favor, apa God's Favor ini sebenarnya? Perkenanan Tuhan, bahasa Indonesianya perkenanan Tuhan saudara. Kalau kita renungkan, makanya tadi saya sempat bilang, coba renungkan angka 1 sampai 10. Dalam pekerjaan kita sudah sampai di angka berapa? Dalam kehidupan kita sudah di angka berapa? Kemudian dalam kesehatan kita sudah di angka berapa? Semuanya lompatan, kalau kita bisa melompat tinggi ataupun kita bisa lari jauh, itu semata-mata bukan karena kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi semuanya bukan karena usaha kita sendiri, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Di awal bulan temanya bagus banget, Sign Me Up. Yang pertama membahas tentang anugerah Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sudah mati, bersedia mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga menyelamatkan kita semua. Kita berbicara tentang iman. Perkenanan Tuhan tidak terlepas dari iman, saudara. Karena kita memiliki iman, maka perkenanan Tuhan itu ada. Pertanyaannya, perkenanan Tuhan sudah ada belum dalam kehidupan kita? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita masing-masing. Apa sih perkenanan Tuhan? Dalam bahasa Inggrisnya adalah favor. Itu artinya sama dengan favorit. Kalau kita lagi makan, menu favoritnya apa biasanya? Itu yang paling disukai. Kalau saya lagi makan di satu restoran, ya, itu biasanya makanan favorit yang saya pilih. Itu terus, gak bosan-bosan, sampai bosan habis itu pindah. Biasanya seperti itu saya. Nah, sampai sekarang pun seperti itu. Yang disukai, yang disenangi. Anak saya yang kecil, ya lagi belajar merangkak, karena saya sayang sama dia saya sukai, dia saya sayangi. Apapun yang dia lakukan,
saya akan mensupport dia. Apapun akan saya berikan. Nah itu, ini favorit yang disukai. Nah, apakah kita disukai Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama saudara. Jadi kalau Tuhan sudah berkenan pada kita, maka hidup kita akan mengalami dampak. Kalau hidup kita tidak mengalami dampak, apakah perkenanan Tuhan itu ada? Jadi sebenarnya simple. Kalau perkenanan Tuhan ada buat kita, nggak usah bingung. Hidup kita mungkin biasa-biasa aja. Apa yang kita lakukan biasa-biasa, tapi itu bisa berdampak buat orang lain, saudara. Sehingga orang lain yang memiliki dampak itu bisa mengenal dia, Yesus Sang Juru Selamat itu. Ini yang penting. Nah kita akan bahas, saya cari-cari ya, perkenanan Tuhan itu seperti apa. Dalam perjanjian lama, perkenanan dari kata kesep ya, artinya dari yang tidak layak menjadi dilayakkan. Saudara, apakah kita layak masuk surga, saudara? Enggak ada dari kita yang sempurna. Makanya bulan ini di akhir April, ya kita kemarin sudah memperingati Paskah. Sebenarnya kita tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Tetapi Tuhan sendiri yang melayakkan kita, saudara, lewat kematiannya di kayu salib. Tuhan sudah menebus dosa kita semua. Kemudian di perjanjian baru, saya cari-cari ya literasi jurnal ya. Dalam perjanjian baru ketemu kata karis ya, artinya orang yang tidak mampu tetapi dimampukan. Saudara. Kata kuncinya adalah asal kita taat. Asal kita taat, Tuhan pasti memberi kemampuan. Ya, saudara. Jadi asal kita taat, Tuhan akan memberikan kemampuan. Yang tidak mampu jadi dimampukan. Saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Saya memiliki keterbatasan, banyak hal memiliki keterbatasan. Tetapi ketika saya tahu kekurangan saya harus mengupgrade diri saya. Jadi kalau kita semua di sini punya kekurangan, kabar baiknya, ya kita dimampukan. Ini kabar baiknya. Makanya kalau saya berdiri di sini saat ini bukan karena saya mampu, karena saya dimampukan Tuhan. Jadi saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita alami, kalau kita taat pada Tuhan, Tuhan akan mampukan. Orang yang berkenan kepada Allah akan memberikan hikmat ya, akan diberikan hikmat dalam segala hal. Mengapa saya selalu berdoa, saudara? Banyak hal terjadi dalam kehidupan saya. Saya mau sharing, itu kita dimampukan dan dicukupkan tentunya. Saya mau kesaksian sedikit. Ini saya baru cerita, saudara. Hampir 2 tahun yang lalu saya menikah. Sebelum menikah pasti orang mau menikah persiapan dulu. Yang perlu dipersiapkan apa? Banyak hal. Materi persiapan, harus belanja ini, belanja itu. Semua perlu dana dan biaya. Saya bergumul sama Tuhan, ini lumayan ya Tuhan. Saya cerita sharing sama Rizka, waktu itu kita masih pacaran, saudara. Masih belum belum jadi istri. Saya sharing, saya harus mencukupkan ini itu. Saya sharing, ayo doa, kita doa sama-sama. Dia doa di tempatnya, saya juga doa di rumah, saudara. Suatu ketika sudah H-30, kurang 1 bulan. Saya berdoa, Tuhan semuanya pasti dicukupkan Tuhan. Semua akan digenapkan. Saya memiliki iman, saya pegang iman itu Tuhan. Firman Tuhan saya pegang. Saya nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada apa tuh saudara. Tiba-tiba ada satu message pagi-pagi sekitar jam 9. Waktu itu saya mau jemput istrinya siang. Cuma pagi udah dapat, nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada yang, ini kesaksian mungkin saya baru cerita termasuk yang lain. Saya nggak tahu itu dari siapa pertama ya. Kok ada masuk sekian? Tahu nggak saudara, itu kabarnya saudara, ada sekian jumlah nominal dalam US dollar Kanadian. Saya orang Indonesia saudara, Kanadian. Kemudian dikurs menjadi rupiah dan mendapatkan senilai ya tertentu itu. Itu cukup untuk mencukupkan semuanya tuh.
Luar biasa. Ternyata ada yang memberitahu kepada saya bahwa itu teman waktu 5 tahun yang lalu. Ya, dia sudah meninggalkan Indonesia, bahkan kerja di luar negeri. Ya, tepatnya di China, kerjanya di China. Nah, dia ternyata nggak tahu kenapa dia tiba-tiba mengirimkan itu, saudara. Siapa yang sangka, saudara? Siapa saja yang mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai cara yang kelihatannya tidak mungkin. Waktu itu saya juga bergumul, nggak berani karena di sini ada mertua. Ya, kalau ini wah gimana nih bisa nggak diterima ya. Jadi sekarang baru ngomong gitu, saudara. Jadi pertama pede dulu, saudara. Oh, mantap ya, pede dulu nggak apa-apa ya. Nah, supaya kita mengalami perkenanan pada Allah, Tuhan, menerima janji-janjinya, kuncinya yaitu dengan cara menjalin hubungan. Menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Apakah kita sudah menjalin hubungan intim dengan Tuhan? Kemudian hidup terus percaya, berserah, bersandar pada Tuhan. Dan selalu hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. Kita masuk yang pertama. Yang pertama, kualitas hidup seperti apa yang membuat Tuhan berkenan? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Tuhan Yesus memiliki hati yang rendah hati. Meskipun dia disiksa ya. Kalau kita ikut kelas Come Grow kemarin dijelasin sama Pastor Tommy ya, itu diludahi, disiksa, dihina. Semuanya Tuhan Yesus alami. Kenapa kita harus sombong? Rendah hati, kita samakan frekuensi hati kita dengan Tuhan. Kalau sudah sama hati kita dengan Tuhan, rendah hati. Rendah hati. Ketika kita rendah hati ya, Mazmur 25 ayat 9 ini kita belajar dari banyak-banyak tokoh di Alkitab. Ya, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Banyak tokoh di Alkitab yang mengalami perkenanan dengan Tuhan. Perkenanan itu lebih dari sekedar berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita, saudara. Tapi luar biasanya perkenanan Tuhan ya, yang ada buat kita itu luar biasa, lebih dari itu. Dia rela mati di kayu salib, sampai rela mati di kayu salib. Kita belajar dari Daud juga. Kenapa Daud diperkenan Tuhan? Meskipun dia pernah berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Rendah hati. Tidak perlu kita tinggi hati, rendah hati, santai. Ya, menjalani kehidupan tidak perlu melihat standar orang lain. Cukup diri kita menjadi patokan dan Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Gitu. Nah, ini saudara, saya mau ajak saudara nyanyi satu lagu enak banget ya. Bapa, Engkau mengenalku, mengenal kita semua lebih dari siapapun. Ya, Tuhan tahu cerita kita masing-masing, saudara. Saya bukan orang yang sempurna. Ya, jadikan hatiku. Ya, kita tahu hati kita masing-masing. Tak peduli masa lalu, terus ke depan. Engkau tetap sempurnakan jadi karya yang indah. Lanjut. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasamu. Kuatkanku, dasarku berharap. Tuh, saudara, kalau saya nyanyi kadang-kadang jadi melo. Bukan karena saya cengeng, saudara. Tapi nggak tahu kenapa. Karena saya tahu persis Tuhan itu begitu penting buat hidup saya. Makanya saya perlu berubah. Saya diubahkan oleh pembaruan Tuhan.
Saya cerita ngobrol sama Pastor Tommy, pastor leader yang ada di sini. Ya, banyak hal saya ceritakan, saya diubahkan di situ. Kemudian saya juga tumbuh di sebuah komunitas. Yang kedua, saudara, ya, seperti apa hidup orang yang membuat Tuhan berkenan, berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berpegang pada perjanjian. Kita lihat perjanjian Tuhan kepada Abraham. Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dengan siapa lagi? Perjanjian Tuhan dengan Nuh. Tuhan tidak akan membinasakan bumi dengan segala isinya dengan air bah. Kemudian perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel akan menjadi umat perjanjian sepanjang mereka mau memenuhi perintah-perintahnya. Perjanjian Tuhan kepada Musa. Tuhan akan selalu menjaga umatnya, pilihannya sampai ke tanah perjanjian. Ini Allah yang sama, tadi lagu yang dinyanyikan, lagu baru. Tapi saya kena banget saudara. Karena apa? Itu Allah yang sama. Yang dulu sama sekarang itu sama, yang melakukan dan perjanjian itu yang Tuhan lakukan dengan kita, itu Allah yang sama. Artinya kita juga anak raja di atas segala raja. Nah ini ada salah satu cerita, next slide. Nah ini Iker Pro M saudara, saya cerita di Iker Pro M. Kenapa kita waktu lalu, 2 minggu yang lalu sebelum liburan, kita sharing biasa, kalau I care sharing, kemudian setelah sharing ya ngemil-nyemil ya, makan snack, kemudian ayo kita enaknya ice breakingnya apa. Itu sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu. Ya. Kemudian oke, sekali-sekali main monopoli, ini monopoli permainan kita waktu masih kecil saudara. Ya. Oke, akhirnya salah satu anggota ada yang beli, luar biasa, baik banget. Karena beli dibuka, duit-duitannya terlalu kecil saudara. Jadi ini nanti kalau terlalu kecil nggak enak ngambilnya nih. Ya udah dia akhirnya beli lagi, ya akhirnya beli lagi, ya udah akhirnya luar biasa ya. Jadi dia bersedia untuk beli lagi. Setelah main 1 jam, nggak terasa 1 jam itu ternyata kita baru muter beberapa kali saudara. Dan kita penasaran, oke nanti next minggu depan pas liburan kita luangkan waktu untuk main lagi. Khusus untuk main monopoli saudara, bayangkan. Akhirnya benar kita datang ya, kumpul ya, perut sudah kenyang, kita kumpul mulai main satu dengan yang lain. Ini yang main saudara waktu itu ya. Ada Ika, ada Bebeng, ada Feby, Salvius, Ucup, istri saya sama saya sendiri saudara. Nah waktu kita main kita cepet-cepetan. Sebisa mungkin kalau di awal kita pengen dapetin dadu yang sama supaya apa, mainnya bisa lebih dari 1 kali, betul. Sama kluduk, iya sagi main. Karena apa? Yang pertama itu menentukan. Ya. Begitu kita masuk ke komplek misalnya, ke Taiwan ya, kemana ya. Ada yang kemarin ke Mesir ya, kemana ya. Waktu itu kita langsung beli ya, karena itu di awal. Cepet-cepetan. Nah setelah permainan itu, ya itu waktu 2 jam gak kerasa. Ya itu jual beli. Salah satu anggota juga luar biasanya apa? Dia sampai pulang yang minggu kemarinnya pulang. Aku kemarin sudah main yang tipe pakai aplikasi. Ternyata komplek bisa di trade, dijual belikan. Oh seperti itu ya, saya juga baru tahu. Kita akhirnya terapkan gitu ya. Jadi saya belajar banyak. Ada yang jiwa marketingnya keluar saudara. Jadi saya belajar juga, nawarin barang kayak gitu ya, luar biasa. Nah akhirnya setelah permainan selesai, singkat cerita, saya berpikir, ini dadu itu kalau kita main, ya itu ada unsur keberuntungan. Waktu kluduk ya, nah itu kita berharapnya seperti apa yang menjadi harapan kita. Yang baik-baik tentunya, apalagi kalau lewat kompleknya orang ya, apalagi sampai bangun rumah, bangun hotel. Nah kalau bisa berhenti di dana umum aja deh ya, atau kesempatan masih bisa nafas. Nah waktu itu kita main, ada salah satu peserta itu yang memiliki komplek L, bayangin aja ya, komplek L ini milik dia semua. Nah ya, nah itu, nah selesai permainan saya berpikir ya,
bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah seperti dadu ini? Seperti dadu ini yang setiap kali kita mau melangkah itu moga-moga ya ini pas lah ya. Semoga kita aman ya. Semoga kita beruntung. Tapi ingat saudara, ya perjanjian kepada Musa, Tuhan menjaga umat pilihan sampai ke tanah perjanjian. Tuhan dalam kontrol ya, dalam kehidupan kita dalam kontrol Tuhan. Jangan khawatir tentang dadu waktu kita main, kalau dalam kehidupan kita Tuhan sudah atur, kita tinggal jalan. Makanya kita perlu mencari perkenanan Tuhan. Datangkan hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau hadirat itu turun, ya perkenanan Tuhan ada, hidup kita akan berdampak saudara. Ya, seperti Yusuf, ya dia dijual ke Potifar, dia berdampak buat Potifar, hidupnya diberkati, Potifarnya diberkati. Nah itu dampak kalau kita memiliki perkenanan itu. Ya. Kemudian takut akan Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan? Kalau kita dengar takut akan Tuhan, seolah-olah kita itu gambarannya itu kita takut kepada orang tua kalau dimarahin saudara. Ya, takut itu artinya taat sebenarnya. Kalau kita sudah taat dengan Tuhan, jalan sama bersama dengan Tuhan, taat. Ya, ya. Kita udah taat sama Tuhan, nggak perlu khawatir. Tuhan janjinya dan penyertaannya itu iya dan amin saudara. Gitu. Kemudian bergaul karib dengan Tuhan. Saya akan cepat saja saudara. Next slide. Ya. Bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 saya bacakan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaul karib itu artinya kita berjalan bersama-sama Tuhan. Kalau kita menjalani kehidupan kita, berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan juga akan menyertai. Kalau kita jalan misalnya dengan Pastor Tommy akan ngelit saya. Seperti itu, bro jangan gitu bro, kayaknya kesini oke nih ya. Seperti itu Tuhan juga sama ya. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Tuhan juga akan mengarahkan kita, nggak usah perlu khawatir ya. Dikira kalau ini ya, dikira saya di sini tadinya juga wah keringat dingin saudara ya. Tapi saya berserah saja ya, biar Tuhan saja yang berbicara. Ya udah pasrah aja ya, berserah sama Tuhan. Ya, tentunya seperti itu, bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, nggak perlu seperti dadu tadi. Tuhan akan menempatkan kita di komplek yang tepat saudara. Ya itu kalau permainan monopoli tadi. Ya. Kalau kita mengalami jalan buntu, ya, krisis dalam hidup kita, jangan cari yang lain saudara. Cukup masuk hadirat Tuhan. Baca Alkitab, cari firman Tuhan. Kalau sudah dapat remanya, pegang. Ayo kita belajar sama-sama ya. Masuk hadirat Tuhan, ya. Kemudian cari firman-Nya, dapat rema firman Tuhan, pegang. Ya. Pegang. Itu jadikan hal yang terdepan dalam hidupmu. Dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, jadikan yang terdepan saudara. Ya. Dalam rumah tangga kita, kalau firman sudah ngomong ya, jalan buntu akan jadi terobosan. Ya. Tingkap langit akan dibukakan, padang gurun dalam hidup kita akan menjadi kebun buah-buahan. Ya. Jadi kalau kita sedang krisis jangan banyak bicara. Biarkan Tuhan yang berbicara, banyak bicara sama kita. Kita tinggal dengerin, maunya Tuhan seperti apa. Ya. Ketika firman digenapi, kemuliaan Tuhan turun. Nah ini bagus saudara. Ketika firman Tuhan digenapi, kemuliaan Tuhan turun. Perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita karena firman yang kita pegang. Ya. Ada satu lagu bagus saudara, yang ini memberkati saya juga. Hidupku menggenapi firman-Mu. Nah ini bagus banget ya. Tandamu sih.
sertai tiap langkah besertaku. Iya, jadi bukti kebesaran. Kalau kita sukses dalam kehidupan kita, bukan karena kehebatan kita, itu menandakan Tuhan kita itu besar, saudara. Tuhan kita besar, makanya hidupku menggenapi firman-Mu, firman-Nya Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tanda mukjizat, ya, mukjizat terjadi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan. Ada harga yang perlu kita bayar. Ya. Kita biasa-biasa aja memerlukan mukjizat. Tuhan, mukjizat terjadi, tapi kita tanpa melakukan apapun itu nggak bisa. Ada harga yang perlu kita bayar. Ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, sebagai bukti kebesaran. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Iya, Allah kita Allah yang besar, saudara. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Kalau kita sudah bergantung sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu ya Tuhan. Tuhan akan mampukan. Cari hadirat Tuhan, dapatkan firman-Nya, pegang firman-Nya. Percaya itu gratis, cuma mempraktekkan susah, saudara. Ya, karena kita dididik dari kecil itu pakai logika. Memang wajar, tapi kita diajar untuk percaya penuh dengan firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang mepet, ya, sesuatu yang mepet itu membuat kita ketar-ketir. Tapi kalau Tuhan besar dalam hidup kita, jangan perlu ada yang dikhawatirkan. Nah, dampak dari orang yang mendapat perkenanan Tuhan sudah saya sampaikan tadi di awal. Menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, meskipun kita tidak melakukan apa-apa, ya, dalam sikap kita, apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Orang itu bisa berubah, bisa bertumbuh. Perkenanan Tuhan ada. Kemudian naik level. Jangan dikira kita nggak harus naik level. Ya. Belajar lebih lagi. Kita di sini semuanya punya kasih karunia, saudara. Cuma kasih karunia kita dengan yang lain itu berbeda. Ya. Saya sharing di tempat lain mungkin juga nggak bisa itu. Bukan karena nggak bisa, kapasitasnya beda. Tapi kita sama-sama punya kasih karunia Tuhan. Yang perlu kita lakukan apa? Kita upgrade diri kita. Ya, bukankah kita harus belajar menjadi serupa dengan Yesus? Kita upgrade diri kita. Ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Upgrade diri kita, skill kita, soft skill kita. Ya, nggak mudah nerima diri sendiri kekurangannya. Saya justru malah belajar dari situ. Supaya potensi saya meningkat. Saya harus ngerti kekurangan saya ini. Ya, begitu tahu saya ngatasinya gimana. Gitu. Itu jadi naik level. Ya, seperti Daud ditunjuk Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Ya, itu naik level. Kita harus upgrade diri kita masing-masing dimanapun kita berada. Saudara, pada pagi hari ini itu yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Biarlah menjadikan berkat buat kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu itu ada buat kami ya Tuhan. Kami menjadi orang yang disukai. Kami menjadi orang yang dicintai. Engkau cintai ya Tuhan.
Kami ingin mencari perkenanan Tuhan lewat hidup kami. Kami ingin di-upgrade, kami ingin berdampak buat orang lain ya Tuhan. Pakai kami masing-masing ya Tuhan. Mungkin saat ini kami lagi terpuruk. Kami percaya ketika kami menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, mencari firman-Nya dan kami berpegang, firman itu akan menuntun kami masing-masing Tuhan pada jalan yang Engkau mau ya Tuhan, yaitu jalan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Happy Sunday, God bless all. Ya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Saya mewakili dari tim I Pray. Saya ingin mengumumkan dan mengajak semua jemaat yang hadir di sini maupun yang ada di rumah untuk kita mengikuti I Pray Onsite yang akan kita adakan setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 18.30 sampai 19.30 di Lighthouse di gereja ini. Firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita percaya bahwa melalui doa segala sesuatu itu mungkin bagi Allah kita. Sebab itu jemaat yang terkasih, mari kita bersama berdoa bersama pastor, semua leader yang ada di sini dan juga volunteer untuk kita mendengar dan kita bergerak dalam tuntunan Roh Kudus apa yang dikehendaki Bapa bagi hidup kita, bagi gerejanya, bagi kota dan bagi bangsa-bangsa. Ada amin? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bersama-sama kita datang untuk berdoa di hari Jumat tanggal 5 Mei ini. Tuhan Yesus memberkati. Yes, thank you. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin. Saya percaya kita diingatkan oleh tadi Bro David dengan firman Tuhan yang very simple tapi memberkati kita semua. Dan juga ada ajakan dari I Pray. Kalau saya nggak mau ngajak, tapi kalau saya ingin memaksa. Saya bilang kalau kalian nggak datang rugi. Besok hari Jumat kalau kita kumpul di sini, saya percaya zaman Tuhan akan luar biasa untuk setiap daripada kita. Amin. Yuk kita sekarang akan menutup kebaktian kita hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan menerima kita akan menerima berkat. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini firman-Mu di mana kami diingatkan untuk kami bisa lebih taat Tuhan. Ketika kami dipilih oleh Engkau. When you sign me up Tuhan. Ketika Engkau memilih kita semua. Sign us up Tuhan. Kami percaya kami butuh taat untuk kepada rencana-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita menerima berkat yang akan disampaikan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apabila Engkau mendengar firman Allah-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya hari ini dan Kau lakukan dengan setia, Tuhan akan berkati Engkau. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Engkau diberkati dalam kotamu, Engkau diberkati dalam ladangmu, Engkau diberkati dalam buah kandunganmu, dan setiap hasil-hasil yang Kau kerjakan. Sehingga perbendaharaan sendiri akan melimpahkan, dibukakan bagimu. Engkau akan diberkati ketika Kau masuk, Engkau diberkati ketika Kau akan keluar daripada rumahmu. Tuhan akan melindungi Engkau. Dan Tuhan juga akan membiarkan setiap musuh-musuhmu yang maju berperang melawan Kau akan terpukul kalah dengan sendirinya. Karena Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya. Memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Sehingga anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita semua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. God bless you semua. Happy Sunday. Salibnya pulihkan
Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depan